Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Reni Sukesti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sembrono, perihal tata krama yang disepelekan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tembias hujan di awal November menyentak lamunanku. Sudah setahun lamanya, namun peristiwa yang membuat trauma itu seakan-akan terus menghantuiku tanpa henti. Waktu itu, seperti biasanya, aku yang bertempat tinggal di lereng gunung mengikuti tradisi di setiap acara maupun peringatan di mana aku tinggal. Perkenalkan, namaku Sari, anak tertua dari 3 bersaudara. Aku sudah menikah 4 tahun lalu dan menetap di desa suamiku. Tidak ubahnya diriku, mau tidak mau harus mengikuti adat yang sudah melekat di desa ini. Saat ini aku tengah memasak di acara hajatan orang atau yang lebih familiar di sini dengan sebutan nyinom. Nyinom biasanya dilakukan 5-7 hari di rumah seseorang yang tengah mengadakan hajat, seperti pernikahan atau sunatan. Awal mulai aku nyinom bersama tetangga yang lain biasa-biasa saja. 3 hari sebelum acara, kami menyiapkan berbagai suguhan untuk disuguhkan di hari acara tersebut diadakan. Sedangkan 2-3 hari setelah acara, kami diminta bantuan untuk memasak kembali makanan berat maupun ringan untuk diberikan kepada kami yang diminta nyinom oleh sang punya rumah. Tidak lantas kepada para penyinom, makanan itu juga diperuntukkan untuk mereka yang menyumbang amplop dalam jumlah besar, juga para saudara keluarga yang berada di desa yang berbeda. Kebetulan sekali aku yang notabene masih satu keluarga diminta bantuan untuk mengantar masakan ke saudara yang berada di desa yang agak jauh, bersama beberapa orang dengan menaiki sebuah mobil. Kami berlima, aku, Mbak Yayu, Mbak Santi, Mbak Dina dan juga Mas Wawan sebagai supir. Sudah siap dengan paket masakan yang telah tertata rapi di mobil. Kurang lebih 10 paket masakan telah kita siapkan untuk dibagikan di 3 desa yang berbeda. Karena bertempat jauh di desa sana, maka kami berangkat sekitar jam 1 siang. Tidak ada yang kami rasakan selain tertawa bersama dalam candaan di saat lelah melanda. Hingga akhirnya kami tiba di desa-desa di mana hantaran masakan kami berikan. Waktu cepat berlalu, hingga tidak terasa kurang 1 paket masakan yang harus diantarkan. Suasana tampak begitu mencekam saat akan memasuki desa di mana paket masakan ini diantarkan. Waktu maghrib, waktu sandikolo saat kami memasuki desa ini. Setelah sampai di tujuan, kami melepas penat sejenak, meminum teh sambil bercanda dengan yang punya rumah, hingga adzan isya berkumandang dan akhirnya kami berpamitan. Sayup-sayup terdengar suara hewan malam bersautan. Desa yang kami tuju terakhir ini memang masih dengan keasriannya, juga belum sepenuhnya akses internet terjangkau. Rumah penduduk yang agak berjauhan, juga penerangan yang minim, membuat adrenalin kami serasa dipacu. Jalanan yang masih bertanah juga sedikit menghambat laju mobil. Kontur tanah yang tidak merata serta jalanan naik turun yang meliuk membuat sang sopir agak kewalahan. Hingga tiba-tiba, "Loh, kok berhenti Mas Wawan?" tanya Mbak Winda. "Banyak kok kayak kempes. Coba turun 1 orang, terus ambil batu buat ganjal." "Nggih, bentar," jawab Mbak Yayu yang berada di samping pintu. Mbak Yayu lantas menuruti apa yang diminta oleh Mas Wawan. Kami pun turun, penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah dicek, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ternyata. Kami pun naik lagi ke mobil, sedang Mbak Yayu mengambil kembali batu yang dia gunakan sebagai ganjalan ban. Perjalanan nampak biasa saja saat Pak sopir melajukan kendaraan ini. Setelah agak jauh dari gapura desa, mobil yang kami tumpangi terasa mulai melambat lajunya. Hingga Mbak Santi yang berada di belakangku bertanya, "Mas Wawan,
mobilnya kok makin lama makin lambat toh? Gak tahu nih mbak, mungkin jalanan desa ini yang curam, makanya mobilnya juga makin pelan. Suara hewan malam tampak sedikit menakutkan saat bersautan. Bagaimana tidak, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, sedang kami masih berada di jalan lereng gunung ini. Dengan suasana yang makin tidak karuan, dengan datangnya angin juga petir yang mulai menunjukkan kilatnya. Mbak Yayu yang biasanya paling banyak bicara terasa berbeda. Semenjak keluar dari desa yang terakhir, tatapan Mbak Yayu terasa kosong. Lantas aku pun menyuruh Mbak Dina yang berada di sampingku untuk bertanya bagaimana keadaannya. Hanya sebuah senyuman yang keluar dari mulutnya, lalu berkata kalau dirinya lelah dan mengantuk. Aku dan Mbak Dina mengiyakannya, meski tidak dapat dipungkiri kalau aku dan Mbak Dina sepakat bahwa ada yang tidak beres dengan Mbak Yayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, kenapa mas? Mas Wawan menghentikan mobilnya mendadak sehingga kami yang berada di bangku belakang merasa kaget. Mas Wawan kemudian hendak turun setelah menghentikan mobilnya. Namun itu terhenti setelah Mbak Santi yang berada di belakangku mencegahnya. Mas, mau kemana? Mau turun sebentar, tadi kayaknya aku nabrak sesuatu dah. Jangan, kita terusan aja perjalanan ini, jangan tolak-tolak apapun, selorong Mbak Santi. Lantas karena kebingungan aku lalu menoleh ke Mbak Santi yang berada di belakangku. Seperti dikomando, Mbak Santi mengedipkan matanya padaku, lalu memicingkan matanya ke arah Mbak Yayu. Seketika aku paham dengan apa yang Mbak Santi maksud. Mbak Santi kemudian duduk di kursiku setelah aku duduk di kursi depan dekat Mas Wawan tanpa turun dari mobil. Keadaan kembali mencekam setelah tiba-tiba melintas suatu bayangan yang tidak dapat kami cerna. Akhirnya dengan doa yang terus terucap, kami melanjutkan perjalanan hingga melewati daerah yang cukup menakutkan ini. Seperempat jam kemudian kami sampai di jalanan besar. Meski raut ketegangan antara kami masih terlihat, namun kami mengucapkan syukur. Setidaknya kami tidak merasa sendirian melewati jalanan pulang ini. Pukul 10 lebih kami tiba di turunan jalan menuju desa tempat kami tinggal. Ingin rasanya cepat sampai di rumah dan merebahkan badan yang cukup melelahkan ini. Saat akan memasuki gapura desa, kulihat di pantulan kaca spion mobil nampak bayangan yang menakutkan. Namun dengan keberanian yang kukumpulkan, aku hanya diam dan mengalihkan pandanganku dengan menunduk. Setelah kami sampai di rumah orang yang mempunyai hajat, kami lantas menurunkan tempat yang digunakan untuk mengantar masakan dan memasukkannya ke dalam rumah. Mbak Yayu tampak dingin sekali saat membantu kami membawa tempat masakan itu. Sampai-sampai di antara kami tidak ada yang berani untuk menyapanya. Kami pun makan-makan dulu sebelum pulang atas perintah yang punya rumah. Awalnya kami merasa Mbak Yayu mungkin kelelahan sehingga sikapnya agak berbeda. Namun tanpa kami duga, keanehan-keanehan mulai nampak dari perilaku yang tidak biasanya. Mbak Yayu yang selalu mempertimbangkan porsi makan, kini nampak cuek. Saat mengambil makanan, Mbak Yayu tampak tidak memperhatikan kalau makanannya terlalu banyak untuk porsi seorang perempuan. Kami memakluminya, karena kami pun juga mengambil banyak walau tidak sebanyak Mbak Yayu. Namun kami baru merasa kalau Mbak Yayu ini kenapa-napa saat baru saja kami makan beberapa sendok makanan, tetapi Mbak Yayu sudah selesai dan hendak menambah porsi lagi. Tidak tanggung-tanggung dalam porsi besar, kembali Mbak Yayu ambil dan memakannya dengan sangat lahap. Kami yang merasa agak sedikit terkejut lantas mempercepat makan kami. Saat Mbak Yayu hendak mengambil lagi makanan yang sudah disiapkan, Mas Wawan lantas mencegahnya, lalu menarik tangan Mbak Yayu dan berpamitan kepada yang punya rumah. Sepanjang perjalanan kami hanya diam. Aku, Mas Wawan, dan Mbak Yayu pulang bersama, sedang Mbak Santi dan Mbak Dina dijemput oleh keluarga mereka. Rumahku, Mbak Yayu dan Mas Wawan kebetulan satu arah dan tetanggaan. Sepanjang perjalanan kami hanya diam tanpa bersuara. Mas Wawan yang sepertinya tahu sesuatu memberi isyarat padaku. Setelah kami sampai di depan rumahku, Mas Wawan membisikkan sesuatu padaku yang langsung kuanggukan kepala. Sedang secepat kilat Mas Wawan menarik tangan Mbak Yayu, lalu memastikan keadaannya aman setelah memberikannya kepada keluarganya. Secara kebetulan jendela kamarku dan kamar Mbak Yayu berhadapan, sedangkan rumah Mas Wawan berada di sisi lain rumahku. Suara orang yang tengah menyenandungkan tembang Jawa lama-telamat kudengar di pukul 2 dini hari.
Merasa sedikit ngeri saat melihat arah luar rumah dengan jendela yang tertutup kelambu. Astagfirullahaladzim. Nampak kulihat sesuatu yang membuat siapapun bergidik ngeri dari arah kamar Mbak Yayu. Meskipun rumahku dan rumah Mbak Yayu dibatasi oleh jalanan motor yang berada di tengahnya, namun aku melihat secara samar dari balik jendela kamar yang belum redup penerangannya itu. Astagfirullahaladzim. Langsung saja aku tutup tirai jendela kamarku dan segera merebahkan diri ini di samping suami. Doa terus saja terapalkan dari mulut ini hingga "Dok," tegur Mas Ahmad suamiku. "Ah." Karena terkejut aku pun sedikit menjerit. "Astagfirullahaladzim. Kenapa Tondo? Wajah pucat banget. Kamu juga ketakutan seperti itu?" Aku yang berada di sampingnya lantas memeluknya, mencari kedamaian dalam pelukan sang suami yang menenangkan. Dok, kok meluk kenceng banget? Mau minta jatah?" "Sama Mas," ucapnya genit. Langsung saja aku lepaskan diri ini dari pelukannya, lalu dengan mata yang sedikit melotot. "Ih, nakal ah kamu Mas. Gak lihat apa aku ketakutan seperti ini?" "Salah kamu sendiri Dok. Malam-malam jam segini bangunin Mas terus main peluk. Mas kira adik pengen." Aku pun lantas mencubit lengan Mas Ahmad, kemudian tertawa dan melupakan sejenak apa yang baru saja terjadi. Karena waktu masih menunjukkan pekatnya malam, aku dan Mas Ahmad melanjutkan tidur kami yang tertunda oleh kejadian yang mengerikan. Pagi tiba. Setelah melaksanakan 2 rakaat pagiku, aku pun memulai aktivitasku sebagai seorang istri juga ibu. Pertama-tama aku cuci semua baju-baju kotor kami. Setelah itu asap-asap perabotan makan dan sejenisnya, lalu masak, dan yang terakhir nyapu di dalam dan di luar rumah. Awalnya aku tidak merasakan apapun saat menyapu bagian depan. Namun saat menyapu bagian samping rumahku, tepatnya di sekitar sebelah kamar Mbak Yayu, tengkuku mulai meremang. Lafal istighfar tidak henti kurapalkan, hingga dari dalam rumah Mbak Yayu ku dengar sesuatu barang yang terjatuh. "Ya Allah, ada apa itu?" Pertanyaan tidak terasa keluar dari mulutku. Karena aku tidak mau rasa penasaranku terpendam, aku pun lantas masuk ke dalam rumah Mbak Yayu yang sudah terbuka pintunya. Ku dengar suara orang meminta bantuan saat sudah masuk ke ruang tamu. "Astagfirullah, Mbak Yayu kenapa Bu?" tanyaku kepada ibunya Mbak Yayu. Ya, Mbak Yayu hanya tinggal bersama ibunya setelah dicerai oleh suaminya karena tidak kunjung memiliki momongan setelah 7 tahun lamanya menikah. "Sari, tolong ibu nak," pinta Ibu Nilam, ibunya Mbak Yayu. Aku pun lantas mendekati ibu dan anak yang sedang mengalami musibah ini. Setelah mengoleskan minyak kayu putih di area hidung Mbak Yayu yang pingsan itu, dengan masih lemas Mbak Yayu bangun dari pingsannya. "Mbak, ayo kita ke kamar Mbak," suruhku dengan lembut. Aku dan Bu Nilam kemudian memapa Mbak Yayu yang lemas itu ke dalam kamarnya. Setelah memastikan keadaannya baik, aku pun meminta Bu Nilam untuk keluar dari kamar ini. "Maaf Bu, sebenarnya apa yang baru saja terjadi?" Ibu Nilam tampak menghirup udara dengan berat, lalu melepaskannya dari mulut secara perlahan. "Ibu juga nggak tahu Sar, semenjak tadi malam sikap Yayu begitu berbeda, dingin sekali." Aku tampak manggut-manggut mendengar cerita Bu Nilam, lalu bergidik ngeri saat Bu Nilam menceritakan tentang suara orang menembangkan lagu Jawa malam tadi. Karena tidak ingin membuat kacau suasana pagi yang menyejukkan ini, kuputuskan untuk tidak menceritakan tentang hal aneh yang sama-sama aku rasakan. Aku pun lantas pamit setelah melihat keadaan Mbak Yayu. Setelah sampai di rumah, segera kunyakan bokong ini di kursi ruang tamu. Kuedarkan penglihatanku mencari malaikat kecil yang biasanya sudah mengoceh minta disuapi. Nilna," panggilku pada putri kecilku. Karena tidak mendapat sautan, kulangkahkan kaki ini menuju kamarnya yang memang sudah terpisah tidurnya dari kamar orang tuanya. Betapa terkejutnya saat kulihat putri tercintaku sedang dikompres Mas Ahmad bapaknya. "Ya Allah, kenapa ini Mas?" tanyaku khawatir pada Mas Ahmad. "Tadi Nilnya teriak ketakutan, makanya Mas datang ke kamarnya dan melihat Nilna sudah jatuh dari kasurnya dan menangis sesekukan." Kupeluk badan mungil putri kecilku yang berusia 2,5 tahun ini. Kuciumi keningnya yang demam itu lalu menemaninya tidur. Setelah Nilna terlelap, kulangkahkan kakiku keluar dari kamar ini, lalu menutup pintu tanpa bersuara apapun. "Mas, kok aku ngerasa ada yang aneh ya?" ucapku setelah duduk bersebelahan dengan suamiku. "Maksudnya?"
Kuceritakan semua peristiwa yang kualami dari malam tadi saat mengantarkan paket masakan hingga tadi pagi yang mendadak Mbak Yayu pingsan. Mas Ahmad mendengarkan seksama apa yang aku ceritakan. Lantas beliau pun mencerna apa yang baru saja aku katakan padanya. Perbanyak istighfar, Nduk. Nanti Mas mau main ke rumah Mas Wawan. Nanti Mas coba kasih solusinya. Saat sedang bergurau dengan suami, ku dengar suara mengagetkan kami. Ku dengar suara perabotan rumah jatuh dari arah dapur. Aku dan Mas Ahmad segera pergi ke dapur untuk mencari tahu gerangan. Benda apa yang terjatuh hingga menimbulkan suara yang keras. Kami mencari tahu benda apa yang terjatuh tadi. Namun saat bersamaan, setelah memasuki dapur, ku dengar suara tangis putriku. Aku dan Mas Ahmad langsung saja pergi menuju kamarnya. Nilna sayang, sudah bangun nak? Sapaku pada putri kecilku itu. Dengan manjanya Nilna memelukku sambil masih menangis. Kusentuh keningnya, masih panas seperti tadi. Aku dan Mas Ahmad lalu mengajak Nilna untuk periksa ke bidan setempat. Astagfirullahaladzim. Kagetku melihat Mbak Yayu dari balik jendela kamarku. Kenapa, Nduk? Mas, coba lihat itu. Tunjukku ke arah jendela kamar Mbak Yayu. Astagfirullahaladzim, ucap Mas Ahmad kaget juga. Kami sama-sama menunjukkan respon terkejut saat melihat Mbak Yayu dengan rambut yang acak-acakan menatap penuh arti dari balik jendela kamarnya. Tatapan itu sungguh menakutkan, bahkan bisa membuat anak-anak menangis bila melihatnya. Mas Ahmad langsung saja menutup jendela kamar kami dan menguncinya. Tidak lupa menutup gorden jendela itu pula. Nina sudah kugendong. Mas Ahmad juga sudah rapi dan hendak mengeluarkan sepeda motornya dari rumah. Begitu terkejutnya kami saat sudah mengunci pintu dan hendak pergi menuju bidan desa, melihat Mbak Yayu sudah duduk di depan rumah sambil mengawasi kami. Segera kututup muka Nilna menggunakan selendang jarik. Takut kalau nanti Nilna menangis melihat Mbak Yayu menatap kami dengan senyuman serengainya yang mengerikan. Mas Ahmad lalu menyalakan sepeda motor kami dan pergi setelah membaca bismillah. 10 menit mengendarai sepeda motor, akhirnya kami sampai di bidan desa yang kami tuju. Tanpa sengaja aku lihat Mas Wawan juga sedang mengantri di depan PKD, tempat orang mengantri menunggu giliran dipanggil. Mas, itu Mas Wawan bukan? Tanyaku pada suami. Iya Nduk, ayo kita hampiri dia. Mas, tegur suamiku. Ada Mas Ahmad dan Mbak Sari. Siapa yang mau periksa Mas? Tanya Mas Wawan. Ini, Nila demam gak turun-turun. Loh kok sama? Itu si Yura juga demam. Tunjuknya pada anak dan istrinya yang baru keluar dari toilet. Setelah melihat antrian orang yang periksa banyak dan masih lama, aku dan Mas Ahmad lantas mengajak Mas Wawan untuk duduk menjauh dari antrian ini. Mas Ahmad lalu menceritakan semua keluh kesah yang aku rasakan pada Mas Wawan. Terlihat raut terkejut dari wajahnya. Betapa tidak, semalam Mas Wawan juga merasakan keanehan setelah pulang ke rumahnya. Seperti didatangi oleh mereka, Mas Wawan merasakan teror hingga pagi tadi. Dan berpuncak pada Yura yang demam tidak turun-turun. Akhirnya kami mendapat panggilan untuk antrian kami. Setelah mengatakan apa yang menjadi unek-unek, setelah selesai dengan acara periksa ini, aku dan Mas Ahmad pulang. Meski rasa penasaran kami tentang Mbak Yayu belum terjawab. Sesampainya di rumah, kami melihat Mbak Yayu tengah dipegangi oleh tetangga kami yang lain. Mbak Yayu meracau tidak jelas dengan teriakan juga tawa yang menakutkan. Setelah melihat kami, Mbak Yayu hendak mendatangi kami dan langsung dihentikan oleh beberapa orang. Aku begitu terkejut melihat Mbak Yayu seperti itu. Meronta-ronta sedang tangan dan badannya dipegangi beberapa orang. Masuk Nduk, perintah Mas Ahmad. Aku pun mengikuti perintah yang Mas Ahmad ucapkan. Setelah dirasa Nilna tidur dalam kamarnya, cepat aku keluar dari kamar anakku dan melihat gerangan apa yang terjadi. Ternyata tanpa diduga di depan rumah Mbak Yayu ramai banyak orang. Kulihat ada Mas Ahmad dan Mas Wawan pula yang ikut membantu menyadarkan Mbak Yayu. Ya, kurasakan Mbak Yayu seperti kerasukan. Dilihat dari tatapan matanya, juga tingkah laku yang begitu menakutkan itu. Kulihat layar handphoneku menyala, terlihat nama Mbak Santi yang muncul. Assalamualaikum, salamku setelah mengangkat panggilan itu. Waalaikumsalam Mbak, maaf aku ganggu. Mbak Sari, gimana keadaannya? Apa baik-baik saja? Tanya Mbak Santi. Loh, Mbak Santi, coba tenangin dulu. Mbak Santi ada apa? Kok kayak ketakutan seperti itu? Mbak, Zidan demam mendadak semalam. Mengigau gak jelas Mbak. Semalam juga aku mimpi menakutkan.
Aku terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Santi. Apa yang terjadi padanya, aku juga mengalaminya, bahkan melihat langsung makhluk mengerikan. Aku berpikir apakah mungkin ada sangkut pautnya kejadian ini, mengingat aku, Mas Wawan, Mbak Yayu dan Mbak Santi mengalami kejadian di luar nalar seperti ini. Mbak Sari baik-baik saja, Mbak? Tanya dari seberang. Kenapa, Mbak? Mbak Sari baik-baik saja kan? Tanya Mbak Santi mengulang. Lantas aku pun menceritakan keadaan di depan rumah, tepatnya keadaan Mbak Yayu saat ini. Astagfirullah, terus gimana Mbak keadaannya? Keadaannya Prang, terdengar suara benda jatuh memotong perkataanku. Ibu, teriak Nilna kemudian. Lekas aku berlari tanpa mematikan sambungan teleponku dengan Mbak Santi. Segera kurai tubuh mungil putriku dan memeluknya. Bu, Nilna gak mau sendiri, isak putri kecilku. Ibu di sini nak, kamu gak sendiri, ada ibu yang selalu menemanimu. Begitu kuat pelukan Nilna yang kurasakan, tangisnya pun begitu menyayat hati. Sebenarnya apa yang terjadi pada putriku? Apa yang membuatnya seperti ini? Mimpi apa yang datang pula dalam tidurnya? Begitu banyak pertanyaan yang ingin segera aku tahu jawabannya. Wah, terdengar suara jeritan Mbak Yayu yang menakutkan. Segera aku tutup telinga Nilna agar tidak semakin takut mendengar kegaduhan dari luar. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa keadaannya tidak baik? Bahkan semakin memburuk pula. Ada apa ini sebenarnya? Aku mohon ampun atas segala dosa yang aku perbuat, ya Allah. Ibu kenapa menangis? Tanya Nilna kecilku. Tidak terasa air mata menetes dengan sendirinya hingga aku lupa bahwa saat ini aku tengah memeluk putriku. Kuusap dengan segera lalu berkata, Ibu gak apa-apa sayang. Ibu sedih saja lihat Nilna nangis. Ibu sayang Nilna. Segera aku tidurkan kembali Nilna yang tampak masih mengantuk. Setengah jam kemudian Nilna tertidur pulas. Aku baru sadar setelah mencari handphoneku, ternyata aku belum mematikan sambungan telepon dari Mbak Santi karena terlalu gugup. Kulihat di layar handphone ternyata sudah ada Mbak Dina pula. Tidak ubahnya seperti aku, Mas Wawan dan Mbak Santi. Anak Mbak Dina juga mengalami demam mendadak. Musibah yang menimpa kami begitu membuat terkejut. Anak-anak kami mendadak pagi harinya demam. Setelah bangun tidur, di mana saat mereka tidur, mereka sering terbangun dan menangis. Entah apa yang dimimpikan oleh anak-anak kami. Yang jelas, keadaan ini begitu membuat kami bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kami juga bingung dan prihatin melihat keadaan Mbak Yayu saat ini. Hingga akhirnya kami sepakat untuk mencari tahu gerangan apa yang membuat keadaan menjadi kacau seperti ini. Assalamualaikum, salam dari luar. Waalaikumsalam. Baru saja aku menutup sambungan telepon dari Mbak Santi dan Mbak Dina, suamiku Mas Ahmad pulang. Beliau mengatakan kalau Mbak Yayu sekarang diikat di kamarnya agar tidak mengganggu lagi. Astagfirullah, yang betul Mas? Iya Nduk. Tadi Mbak Yayu sempat memukul tangan Mas dengan tongkat saat Mas mencoba menenangkan dia. Bukan cuma Mas Wawan, para warga, juga ibunya sendiri tadi jadi korbannya. Yang paling menyesalkan saat tadi Bu Nilam mencoba untuk menenangkan Mbak Yayu. Bu Nilam ditendang Mbak Yayu hingga jatuh tersungkur. Mas nggak tega Nduk. Astagfirullahaladzim, semoga semuanya lekas membaik, lekas seperti sedia kala. Mas, tadi aku bicara sama Mbak Santi dan Mbak Dina. Ternyata kita mengalami hal yang sama. Anak-anak kita mengalami demam pagi ini setelah semalam tidur dan bermimpi menangis. Mas Ahmad tampak mengernyitkan keningnya, lantas menghadap ke langit-langit seperti sedang memikirkan sesuatu. Kejadian yang kalian alami sama persis. Tepatnya setelah kalian pulang dari mengantarkan paketan masakan yang diberikan. Itu artinya mungkin kalian melakukan kesengajaan yang kalian tidak ketahui. Entah itu apa. Maksudnya? Tanyaku kurang yakin. Entahlah, Mas juga tidak yakin. Tapi Mas rasa sudah terjadi sesuatu, tapi kalian tidak menyadarinya. Mengingat juga Mbak Yayu bisa seperti ini, Mas mengira pasti sudah terjadi hal sebelumnya yang berakibat seperti ini. Aku terdiam beberapa saat hingga muncul suatu ide dalam benakku. Mas, kita coba yuk ikhtiar sowan ke Pak Kiai. Mas Ahmad tampak diam setelah aku mengatakan pendapatku mengenai hal ini.
Aku berpikir dengan lantaran sowan kepada beliau-beliau yang lebih mengetahui dibanding kami dapat memberi solusi tentang masalah yang sedang kami hadapi. Mas, nanti coba tanya dulu sama Mas Wawan. Kalau sepakat, kita bisa sowan setelahnya. Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan dari mulut. Aku kira Mas Ahmad akan marah dan bahkan menasihatiku. Ternyata dugaanku salah. Tanpa membuang waktu, Mas Ahmad pamit untuk menemui Mas Wawan guna membicarakan masalah yang terjadi. Cerita dari sudut pandang Ahmad. Setelah berpamitan dengan istriku Sari, aku lantas menemui Wawan yang rumahnya berada di samping rumahku. Ku ketuk pintu rumahnya lalu mengucap salam. Tidak butuh waktu lama, pintu pun terbuka dan mendapati Wawan yang membukanya. Mat, sini masuk. Kamu lagi sibuk gak? Aku ada yang mau diobrolin sama kamu. Ini menyangkut kejadian tidak mengenakan ini. Ucapku setelah duduk berhadapan dengannya. Enggak kok, emang ada apa? Gini, sebenarnya istri aku udah nyeritain semua tentang Mbak Yayu dan anak-anak kita yang mendadak demam semua. Anak-anak kita? Maksudnya? Tanya Wawan kebingungan. Ya, setelah kalian pulang dari mengantar paket masakan itu, anak-anak kita pada mimpi hingga mereka ketakutan. Dan hasilnya, paginya mereka demam semua. Anakku, anakmu, anaknya Santi juga Dina. Mereka mengalami hal yang sama. Sedang Mbak Yayu, kata istriku dia sudah aneh setelah melewati gapura desa yang terakhir. Aku mikirnya kayak gitu, tapi aku juga gak tahu kalau Santi dan Dina juga kayak gitu anaknya. Jadi menurut kamu bagaimana baiknya? Setelah bermusyawarah akhirnya diputuskan kalau nanti sore kita akan mendatangi Pak Kiai. Dengan harapan semoga lantaran sowan dengan Pak Kiai dapat memberikan solusi masalah yang kami hadapi. Beralih ke Sari. Terdengar suara benda jatuh dari arah dalam. Tanpa rasa takut sedikit pun kulangkahkan kaki ini pelan-pelan tanpa suara. Namun dari arah belakang pintu tiba-tiba menutup dengan keras. Astagfirullahaladzim. Aku terlonjak kaget. Bulu kuduku meremang. Tanpa sengaja ekor penglihatanku menangkap bayangan melintas di belakangku. Segera aku buka pintu kamar Nilna yang tidak jauh dari tempatku berdiri, lalu menutupnya. Astagfirullah. Dengan langkah pelan kurebahkan badan ini di samping putriku yang tertidur pulas. Kupeluk dan ciumi dia dengan nafas yang belum bisa kuatur. Terdengar jeritan Mbak Yayu dari seberang. Hatiku rasanya bagi teriris melihat keadaan yang begitu kacau ini. Di tengah ketakutan yang melanda aku, kurasakan ada yang tidak beres. Kejadian tidak nalar ini ingin rasanya aku tidak mengalaminya. Ceklek. Kudengar suara pintu terbuka, lalu disusul salam dari seseorang yang aku kenal betul. Dengan keberanian yang masih tersisa, kubuka pintu kamar Nilna dan lekas menghampiri Mas Ahmad yang tengah duduk di kursi. Alhamdulillah, ucapku setelah mendengar apa yang menjadi keputusan suamiku dan Mas Wawan. Sore harinya Mas Ahmad dan Mas Wawan sowan ke dalam Pak Kiai. Dan tanpa menunggu waktu lama 1 jam kemudian, Mas Ahmad dan Mas Wawan pulang bersama Pak Kiai. Setelah Mas Ahmad berpamitan, aku inisiatif menelpon Mbak Santi juga Mbak Dina tentang niatan suamiku yang sowan ke rumah Pak Kiai. Dengan antusiasnya, mereka lalu menutup telepon dan meminta izin untuk datang ke rumahku. 1/4 jam mereka datang. Mereka ke rumahku dengan membawa suami serta anak mereka. Sangat lama kami berbincang, hingga ku dengar suara mobil yang tadi Mas Wawan gunakan untuk sowan ke Pak Kiai. Waalaikumsalam, ku jawab salam dari mereka setelah mereka mengucapkan salam. Kulihat Pak Kiai memperhatikan anak-anak kami yang terlelap dalam gendongan. Saat aku akan pergi ke dapur, Pak Kiai mencegahnya dan menyuruhku untuk memberikan putriku pada bapaknya. Tampak Pak Kiai menelisik wajah Nilna, kemudian menyentuh kening putriku dan membacakan doa. Tampak Nilna yang tengah terlelap itu seperti akan menangis. Kurasakan aura rumahku ini mendadak berbeda saat Nilna yang tengah terlelap itu kini menangis sejadi-jadinya. Angin berembus dari segala penjuru hingga figura yang tertempel di dinding jatuh dengan sendirinya. Tidak hanya itu, anak-anak kecil yang terlelap dalam gendongan ibu-ibunya itu juga ikut menangis. Untung saja rumahku ini agak jauh dari padatnya ini desa, sehingga suara tangisan dari anak-anak kita tidak mengganggu warga. Tiba-tiba Sidan, anak Mbak Santi muntah, sedangkan yang lain menangis ketakutan. Hanya lafal istighfar yang keluar dari mulut kami, berharap agar semuanya lekas usai.
Tiada henti Pak Kiai melafalkan doa sembari mengusap kening dan anggota badan lainnya, putra-putri kami. Satu persatu dari mereka mulai tenang dan terlelap dalam mimpi. Alhamdulillah, setiap dari kami mengucap syukur. Namun di balik ketenangan yang barusan kami dapat, dari arah samping rumah terdengar suara Mbak Yayu tengah meronta-ronta. Tanpa menunggu waktu lama, Pak Kiai, Mas Ahmad dan Mas Wawan mendatangi rumah Mbak Yayu. Kami yang sedang menggendong anak-anak kami dilarang untuk ikut pergi ke rumah samping. Selain karena keadaan yang tidak memungkinkan, juga karena takut anak-anak kami ketakutan melihat seseorang yang sudah mereka anggap tante itu bertingkah. Beralih ke Ahmad. Setelah aku memberi pesan pada istriku, aku beserta Pak Kiai dan Wawan mendatangi rumah Mbak Yayu. Astagfirullahaladzim, ucapku setelah melihat keadaan rumah yang kacau ini. Arah apa kowe? Terdengar suara dari balik tembok. Aku, Pak Kiai dan Wawan terperajat melihat Mbak Yayu berpenampilan mengerikan. Rambut yang acak-acakan, mata yang kelihatan putihnya saja, serta suara berat seperti kakek-kakek. Saat akan mendekat dengan gesit kurai tangan kirinya, sedang tangan kanan diraih oleh Wawan, Pak Kiai pun lantas memegang kening Mbak Yayu dan membacakan doa. Sopo kowe, wani-wani karo aku. Lunga saka omahku, ojo pisan-pisan kowe rene meneh, tutur Mbak Yayu yang sedang kerasukan. Tampak Mbak Yayu merasakan panas sampai berguling-guling saat diobati oleh Pak Kiai. Hingga pada akhirnya, bocah iki sembrono, mengambil batu nisanku dan digunakan untuk mengganjal ban mobil tanpa permisi. Anak ini harus merasakan apa yang sudah dilakukan olehnya, ucap Mbak Yayu yang tengah kerasukan itu. Akhirnya makhluk yang merasuki Mbak Yayu mau keluar dan tidak lagi meneror keluarga kami. Setelah melewati perundingan yang cukup alot. Detik ini juga tepatnya pukul 9 malam, aku, Wawan, Pak Kiai dan Mbak Yayu pergi ke desa di mana istri kami dulu mengantar paket masakan tersebut. 2 jam berlalu dan sebentar lagi kami akan memasuki kawasan gapura desa yang kami tuju. Namun berada satu mobil dengan yang bukan dari bangsa kita membuat sedikit ngeri. Bagaimana tidak, mobil yang kami tumpangi hanya berjumlah 4 orang, tapi sangat berat. Selain itu entah mengapa kami tidak tenang selama perjalanan. Dan yang paling membuat kami jengah, yakni saat makhluk yang merasuki Mbak Yayu tertawa dengan serengaiannya. Begitu menyeramkan tawa itu membuat kami ketar-ketir. Tidak ada pembahasan apapun selama perjalanan. Hingga dari jarak 20 meteran, kami melihat gapura desa yang kami tuju. Saat akan melewati gapura, bulu kuduku kembali meremang. Entah mengapa, tapi aku merasa ada yang mengawasi kami. Entah berpikir apa, tanpa sengaja ku toleh arah ke belakang dan menangkap sesuatu di penglihatanku. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget. Banyakin istighfar Mas Ahmad, ujar Pak Kiai. Enggak Kiai. Kenapa? Tanya Wawan berbisik. Tanpa diduga sesosok makhluk mengerikan melintas di depan mobil kami. Hingga dengan cepat Wawan menginjak rem. Ya Allah. Tidak cukup di situ, makhluk mengerikan yang lain tiba-tiba melesot turun dari atas mobil kami, menunjukkan wajah seramnya dari balik kaca. Seketika kami menjerit meskipun kami adalah seorang lelaki. Namun dengan pendiriannya yang teguh, Pak Kiai yang berada di belakang kami terus melafalkan doa, memohon kepada Sang Kuasa agar bisa menghadapi cobaan di depan mata. Mas Wawan, Mas Ahmad, ayo keluar. Kami pun mengikuti beliau dengan jantung yang terus berdetak kencang. Dengan sigap, Pak Kiai berjalan sambil memegangi Mbak Yayu yang kerasukan itu. Kami sadar, ternyata kami tengah berada di suatu makam. Kami tidak mengira bahwa ada makam di pinggir jalan tanpa adanya pembatas. Aku berpikir, mungkin kemarin pas mobil Wawan berhenti dan mengharuskan untuk mengganjalnya dengan batu, Mbak Yayu asal mengambil batu yang ternyata sebuah batu nisan. Penerangan di sini juga kurang, sehingga bisa siapapun mengira tidak ada makam di tempat ini. Tanpa kami sadari, Mbak Yayu berjalan sendiri, lalu setelah beberapa langkah seperti mencari sesuatu. Mbak Yayu berhenti dan mengambil sebuah batu berukuran besar. Mbak Yayu kemudian berjalan menuju salah satu makam yang terletak di pinggir jalan, lalu meletakkan batu itu tepat di sisi makam yang tidak ada penandanya. Setelah meletakkan batu itu, Mbak Yayu melihat keadaan kami dengan sorot mata yang menakutkan
dan tawa yang membuat siapapun akan berlari. Aku dan Wawan sama-sama menundukkan kepala karena ketakutan. Sedang Pak Kiai terus melafalkan doa agar semuanya lekas selesai. Mbak Yayu seketika terjatuh setelah kurasa sosok makhluk mengerikan itu keluar dari tubuhnya. Tanpa menunggu waktu lama kami menghampirinya, lalu mencoba membangunkan Mbak Yayu. Beberapa menit kemudian kami dapat membangunkan Mbak Yayu. Seketika Mbak Yayu menangis histeris karena ketakutan. Kami pun lantas segera membawa Mbak Yayu masuk ke mobil dan pergi dari tempat ini secepatnya. Saat mobil Wawan putar balik, tampak angin kencang berhembus. Hewan-hewan malam tidak kalah juga dengan suaranya yang membuat ngeri. Kami pun pulang meski dalam perjalanan yang masih satu kawasan ini. Seringkali kami dibuat kaget dengan kejadian-kejadian yang sungguh memuakkan. Bagaimana tidak? Tiba-tiba ada yang melintas, tiba-tiba ada yang menunjukkan dirinya di balik pintu mobil, dan tingkah mereka yang begitu menakutkan. Kembali ke Sari. Aku terus berdoa semoga Mas Ahmad dan yang lainnya lekas pulang dan dapat mengembalikan keadaan ini seperti semula. Setelah mendengar penjelasan dari Mas Ahmad, aku lanjut menceritakan semua yang terjadi pada teman-temanku ini. Mereka tampak ketakutan hingga tidak berani pulang sebelum mendapatkan kabar baik. Kami yang berada di rumah menunggu was-was hingga kami terlelap. Pukul 2 dini hari, Mas Ahmad beserta lainnya pulang dengan keadaan selamat. Mas Ahmad lalu menceritakan semua yang terjadi selama perjalanan hingga pulang. Aku hanya bisa mengucap syukur, semuanya sudah selesai. Mbak Yayu juga menceritakan bahwa setelah mengambil batu nisan itu, dia langsung tercabut dari tubuhnya dan dirasuki oleh sosok mengerikan itu. Dia hanya bisa menangis karena tidak dapat keluar dari tempat itu. Semuanya selesai. Kami pun berniat besok untuk mengadakan selamatan kecil-kecilan agar terhindar dari bentuk apapun mara bahaya. Dalam kehidupan yang penuh teka-teki tidak dapat kita pungkiri bagaimanapun itu. Hidup bersanding dengan mereka yang tidak terlihat mengharuskan akan adanya sebuah tata krama tentang azab yang harus dijunjung tinggi dimanapun itu dan kapanpun. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.